الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر. Sebagaimana biasa dengan khatib-khatib yang lainnya, setelah khatib membacakan rukun doa al-khutbah, marilah sama-sama kita dengar bacaan mau'izah daripada khatib, daripada Tuhan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang mandum, menjadi bahan peringatan dalam kehidupan kita bersama dan menasyid kiranya kepada khatib sendiri. Namun Umi segala Tuhan sampaikan bacaan tausiah daripada Tuhan ingin menyampaikan pada hal yang pertama. Kadang nantinya di dalam penyampaian Tuhan terjadi kesalahan, salah dalam pembahasan, kadang-kadang salah dalam berbahasa. Karena tubuh dan kaum sekalian,
Luntuan dasarnya hanyut bahasa Aceh. Luntuan urung merantau. Luntuan berasal dari Kota Cene. Jadi Aceh sih, cuma ke Aceh Tenggara, negarain bahasa. Maka oleh karenanya yang perlu Tuan pegang, kadang nanti penyampaian luntuan yang kadang-kadang gasa pak luntuan pegang, lembut pak dengar, ataupun sebaliknya lembut pak luntuan pegang, gasa pak luntuan dengar. Di sini luntuan lagi maaf. Bertemu dalam hati, di kemasalah dalam hati. Kadang-kadang katanya hanya sengaja pak luntuan pegang. Menensip kadang pembahasan luntuan nantinya agak berbeda dengan kurai-kurai kita dengan yang lain. Kedana yang salah akan kita bertepat bersama dengan kurai-kurai kita yang hidayah. Karena maklumlah luntuan pun mantan dalam keadaan muda orangnya dan muda ilmunya. Ya. Baiklah, hanya memperpanjang mukadimah. Adapun tausiah yang akan kita sampaikan, yang akan Tuhan sampaikan kepada orang yang berbahagianya, yaitu menyangkut tentang hikmah dalam berkorban. Kaum umi, kaum ayah, gurau-gurau luntuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyangkut tentang hukum kurban, lebih mendoleh di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 halaman 120. Kurang lebih menurut ibaratnya menugas dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu muta'akkidan lihurril qadirin tadhiyatun. Muta'akkidan ay fi haqqina amma fi haqqihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahiya wajibatun. Yang artinya disunatkan, yaitu sunat yang muakkad bagi orang merdeka yang kuasa yang mampu untuk menyembelih hewan kurban. Sunat muakkad ataupun sunat yang dikuatkan ai fi haqqina, yang berlaku bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Adapun menyembah Rasulullah, kurbannya adalah wajib. Maka Rasulullah SAW yang pernah melakukan nalekong amalan yang wajib bagi Rasulullah dan sunat bagi umat. Yang pertama yaitu sembahyang duha, yang kedua sembahyang witir, dan yang ketiga yaitu kurban. Kurbannya wajib bagi Rasulullah dan sunat bagi kita. Tapi sunat muakkad, sunat yang sangat dikuatkan. Bahkan tentunya pernah merumpok dalam sebuah kitab, sebuah pendapat ulama yang menyatakan, sebuah pendapat, apabila ditanya kaya raya, ukuran kekayaan ditanya menyutaku dengan kadro ukuran 20 miskal. Adapun dalam perhitungan gram sekitar 85 gram domnana kekayaan ditanya yang kita miliki. Menyita perkirakan dengan tank mungkin sekitar 77 juta ataupun 78. Menyukan roh kekayaan tingkatnya, maka kurbannya bahkan dikewajib. Lu baca itu sabuk pendapat yang mengatakan ini. Yang benar Tuhan pula, rupanya kurbannya bukan ibadah yang biasa, ibadah yang sangat luar biasa dan ibadah yang sangat penting. Sampai Rasulullah SAW wajib untuk berkurban. Bagi kita sunat muakkad, menyokal pah kaya berarti kita pun wajib. Maka oleh karenanya anggap remeh dengan kurban. Karena itu ibadah kurbannya memiliki padi-padi hikmah ataupun kelebihan. Yang pertama, ibadah kurbannya adalah ibadah yang salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah di saat puro raya kurban. Wadati puro 10 Zulhijjah yaitu puronya. Kemudian 11 Zulhijjah hingga 12 dan 13 dan selanjutnya puro wadati. Rasulullah SAW berpegang dalam sebuah hadis, ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu Allah ta'ala min iraqatid dam. Yang artinya
Tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah, yang lebih dicintai oleh Allah pada hari raya kurban selain daripada mengalirkan darah hewan kurban. Bauro rayanya ibadah yang paling terafdal adalah, yang paling kuat adalah kurban. Cuma nak pegang di dalam kitab tafsir Jalalain, yang paling afdal pertama yang kesembahyang yang kali terkubur saja. Kemudian kesembahyang laju kurban. Bahkan pegang dalam kitab I'anatul Talibin wa Alamal Herdosa, fahiya afdalu al-afdalu minas sadaqah. Kurbannya lebih afdal daripada sedekah. Kurbannya lebih berat daripada tamu sedekah. Seandainya bisa napek 2.500.000 hasil tablo sabuk kami. Takut pun ataupun hanya takut yang 2.500.000-nya kamu sedekah, yang lebih berat pahalanya yaitu jalan terbun. Walaupun sama-sama jumlah tapi dengan sebab apabila cara kurbannya adalah lebih afdal. Benar ditulis dalam kitab I'anatul Talibin. Maka jelas kurbannya adalah amalan yang sangat luar biasa. Maka oleh karenanya menyenapkan kita urunnya sehingga ataupun dosa dan urus selanjutnya nampak sirkuit blok kami beta sia-siakan. Nyuro adalah kesempatan emas bagi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seandainya lewat daripada wate-wate tersebut, urung raya Idul Adha dan urung tasyrik menyuka lewat katanya anak kesempatan ini untuk berkorban. Pahala kurban hantar boleh menyuna banyak pun. Kaum muslimin sedang jamaah urung raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya urung-urung mukminin, urung-urung yang beriman, sampai-sampai menyunah harta dengan bercita-cita untuk berkorban. Karena kurbannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Maka sebaliknya, seandainya kita nyona mampu nak kuasa nak harta, hanya tak terbun, bahkan hukumnya makruh. Apabila dalam satu hukumnya nak kuasa tapi musirah hanya terbun, maka pegahlah kita benar Talibin yang wajib hukumnya makruh. Artinya perbuatan itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa boh keluarga dalam rumahnya kita termasuk dalam kelompok tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyanban boleh berbulu bagi orang yang kuasa. Nah pernah buka dalam sebuah riwayat, dalam sebuah cerita, bahasa Syekh Al-Haddad Nazirul Tuhan Yubani nyokara pura raya terbun Yubani diwasah parah gede pak urut tukang kusau, urut tukang budak-budak parah, sehingga di oleh urut Tuhan bahanu ni anunya minta ditanya-tanya 4 urut budak parah, 4 urut tukang sah parah. Cuma karena orangnya otenya dalam bahasa Arab, dia nulisnya bertanya-tanya 4 haddad ni bahasa 4 al-haddad. Al-haddadnya adalah bahasa Arab artinya tukang musuh. Kita yang tanya al-haddad. Maka di masyarakat ataupun di urun-urun nikah waktunya dijawablah pertanyaan daripada anak al-haddad itu kampung. Nah, bak tempat dia, bak daya dia. Al-haddadnya adalah seorang ulama karena namanya polos, dan yang 4 al-haddadnya. Rupa dayanya mugalan yang mengingat Al-Haddad, Syekh Al-Haddad dengan disebut cik ulama lain katanya. Maka tanya, maka bukan. Tanya pun tanya oleh Al-Haddad, Syekh Al-Haddad. Wahai Nabi, putra tujuan aja kena. Lo oleh ayah dengan diwasa para makron. Dia nenyu kerja apa ulama raya, kerja apa ulama raya, diwasa para, bukan kurang. Sebab ada beri sebab istilah tanya minum tanya ulama yang rayu di daerah tanya yaitu Al-Mukarram Abu Diludibo pada yang Dibo saja tanya kayu asah paran Pak Abu tiba dia datang kurang dia tu menang anak minum
Geja bahasa ulama biasa parang karena menanggi oleh ayat. Padahal maksud ayat no biasa parang pak tukang kusuk. Cuma tukang kusuknya bahasa Arab al-haddad geja adalah meninjau pak al-haddad Syekh al-Haddad. Namun putra kejadiannya oleh Syekh al-Haddad menerima dengan baik. Jadi penyunan penuh jumparannya dengan singa niaco. Kemudian anda menunjukkan singa ji honde katro raya tersebut. Maka diuliaya yang daripada namanya diucap para pak ujuk peh upah daripada asah para. Pada terus tadi dia ucap para pak Syekh al-Haddad kemudian wate ujuk peh li Syekh al-Haddad hantu. Lu hana payah peh nyanu sedekah ke uang di ayat. Maka wate buah oleh namanya para kemudian ujuk oleh pak ayat. Maka di ayatnya anu mirnya rujuk pulang pen upah untuk asal barangnya pulang. Kemudian tanya dia, oh hai anu bakal pulang pennya kan untuk upah daripada ataupun ongkos daripada asal barang. Hang itu ayah. Kalau rujuk tapi hang itu timbul pertanyaan dalam pikiran ayah anu ini. Timbul pertanyaan. Pujian juga yang hang itu pen, padahal cik nyangkut. Urun asal parang cik nyangkut kita pen kerana pujian itu pen. Alanya ada minum mana satu ni. Ada musim kira cik kedang pro ulama ataupun murid-murid itu gratis pun. Nyo anak ni pujian benar. Kemudian kepahami urut Tuhan ingat tu. Nyo mungkin salah hukum begitu. Nyo mungkin salah hukum mana nyo. Berfikir tukang besar Haji al-Haddad. Maka bagah-bagah urut Tuhan yang bekerja Pak Syekh al-Haddad lagi maaf. Pada terus Pak Daya ulamanya itu Syekh al-Haddad lagi maaf. Wahai Syekh tu lagi maaf. Lalu menunggu lagi yang kejadian. Anak lu kayu asal parah Pak Tuhan. Kamale yang Tuhan. Putra dijauh oleh Syekh al-Haddad. Anakku wahai Tuhan. Bahkan lu sangat berterima kasih. Bahkan karena lu menunggu bahawa parangnya lu pergunakan untuk sembelih hewan kurban. Lung na pahala. Lung na bantu. Lung na sebagai saksi sehingga bahawa Ron adalah kurun yang menyembelih kurban pada hari Raya Aidul Adha. Senang Syekh. Nyamban itu yang peleta juga. Nyamban urun yang beriman, urun yang saleh, sangat-sangat mencintai ibadah kurban tersebut. Walaupun gaknya hasil berbunyi tapi na bantuan. Di saat na orang lagi bantu, di saat na berempat na orang lagi bantu yang menyangkut tentang pun bagat-bagat kebantu. Kaum muslimin wal muslimat, kaum mukmin dan kaum ayah, murid-murid bertuan, jamaah raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kurbannya adalah bentuk daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya aku mandunya wajib tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka han wajar sirah hamba Allah yang cukup le nikmat yang akan pilih Allah tapi tanya han syukur. Nak pernah tanya terbayang urang yang mentang nikmat Allah mentang terasa kesehatan. Nampak tanya menyerta perkira-kirakan haik kira. Cukup jai. Nampak menyerta kira pak rumah sakit cukup mahayung nampaknya. Di saat ditanya kesesakan apa, di saat kita kamu masalah dalam permasalahan pernapasan tajak kalau sakit. Tablo pernapasan. Tablo pernapasan musabah tabungkahnya cukup mahayung. Nah yang tentu kita naik pun cukup jai tak pakai kamu mulai daripada kita yang menalahi lapunya sampai di noka Tuhan. Pada dulu kali hirup nafas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lain dalam sehat, lain dalam tubuh katanya. Mata katanya. Alunyan jaro, kaki, kulit dan lain sebagainya. Kemudian Allah menciptakan tubuh katanya, postur tubuh katanya dalam keadaan indah. Mesusun ke terapi. Lebih ciptakan mata Allah Ta'ala duduk mata katanya tempat yang ber. Seandainya Allah Ta'ala nunjuk mata disusun ke roh, mungkin nak lagu mata orang minum itu ikut udah mencibani nyaman. Tapi Allah tidak membiarkan seperti itu.
Mata kita juga seandainya Allah Ta'ala di mata han susun dengan ged, bisa mata hino sampai watenya sabo, iunya sabo, dibagi iu dunia. Maka alhamdulillah kan Allah Ta'ala manteng susun postur tubuh kita cukup indah. Tapi nak pernah kita tinggalnya katanya, nak pernah tinggal katanya, nak pernah ingat cukupnya nikmat Allah yang akan diberi Allah kepada kita. Tapi sehingga Allah perintahkan kepada kita untuk berkorban, hasil tersebut. Padahal kita challenge baik, hasil insyaAllah. Bela jiu tak buat contoh ni, nak maaf mungkin contoh rokok orang suruh pada lagi. Takut 10 ribu. Kadang yang 20 10 ribu kadang lagi. 10 ribu suruh 10 ribu sebulan. Bayar tu. Mana situ? Bekalan kita terus abang kami. Maka mencoba rokok hasil. Rokoknya keinginan kita yo. Kerupun adalah keinginan Allah. Bak keinginan kita yo bagah-bagah terpenuhi. Bahkan bak keinginan Allah han berencana kita. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyerta harap surga dengan ibadah yang kananyo malai kepada Allah. Maka keinginan kita yo sampai-sampai terpenuhi. Jino kacanggih na HP. Jum HP jino na yang 2 juta, 5 juta, na yang 5 juta, na yang 5 juta. Bahkan segolong tablo HP-nya tak celeng-celeng peng bahasa itu HP. Itu adalah keinginan diri kita. Keinginan Allah setiap tahunnya menyuna tanya puasa itu berbun. Nah pernah tak bercita-cita lagi kan? Maka kami menyebutnya harapkan surga apa Allah. Sedangkan kelakuan kita lagi-laginya, maka kita nyolak malai Allah Subhanahu wa taala. Maka kurbannya adalah salah satu daripada tanda syukur kita kepada Allah. Sebab punya tanda balah jasa Allah hai balah. Karena nak pernah buka dalam sebuah kitab sirah hamba, malaikat pertama enggaknya dalam syurga tanpa hisab, hanya periksa-periksa kamu melaju dalam syurga. Pada hai hambanya, pada masa hidup lampunya cukup je amalan. Kurang malam ibadah, kurang malam sampai ibadah. Sehingga hambanya merasa dingin. Wahai malaikat, lu hana periksa. Dan dia kena periksa, ingat sebab dia amalannya. Langsung maju dalam syurga. Sehingga menyembuhkan tak periksa amalan dia. Di saat periksa amalan dia, yung daripada ibadah yang kalau pun syurah semalam sampai sahur penuh. Kurang malam ibadah yang ketepuk. Yung daripada ibadahnya adalah bisa menebus sebelah daripada mata. Sebelah mata saja yang ketepuk. Yang golong sebelah tu, golong nafas, golong tubuh kita tu, golong kaki, golong cukup je nikmat yang akan ketepuk dengan ibadah. Maka letak takut ibadah utang kehanglah Allah. Ibadah ada pegang tanya balas jasa kepada Allah. Tidak mungkin. Apalagi tanya tak melanggar syurga. Ya Allah lebih syurga, utang kehanglah. Kerbunnya juga ibadahnya tanya sembahyang malam, kemudian sembahyang duha, sembahyang sunat tahajud dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap berjanji. Orang yang taat kepada Allah tamu dalam syurga. Maka orang tamu syurga dengan sebab adanya rasa kasih sayang dari Allah ataupun ridha Allah. Kan dengan ibadah. Hayu tak kabul ibadah yang hana berupok ridha Allah, hana si syurga. Maka oleh karenanya kerbunnya adalah sebagai rasa tanda syukur kita kepada Allah. Menyunah harta lebih tak abaikan kerbun. Menyunah harta lebih tak abaikan kerbun. Karena Allah kami janji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, akan aku tambah-tambah nikmat tersebut. Jika kalian kufur, maka akan azabku sangat pedih. Ya Allah berkata dalam Al-Quran surah Ibrahim, menyertanya tatim kurban bahasa langsung jintum. Menyertanya tatim syukur nikmat. Kah syukur nikmat contoh yaitu katanya tak kurban. Maka nikmat katanya akan bertambah-tambah. Bertambah ya Allah. Biar
Lebih-lebih lo bertanya Dino dalam masa pandemi COVID sekurang belah. Cukup le ekonomi merosot. Oh yang kerja. Cukup le ekonomi tanya krisis. Maka salah satu cara supaya ekonomi kita lancar, yang maha memberi rezeki Allah. Maka jangan ingat dekat Allah. Penuhi keinginan Allah. Allah yang berbun tak berbun. Allah yang sedekah tak sedekah. InsyaAllah dengannya Allah tambah-tambah rezeki kita. Kibar cara wallahu alam. Allah yang lebih mengetahui caranya. Tanya hadapu cara. Mungkin terkadang punya dapat contoh bahawa surah jauh. Bak surah urut jauh lah. Belanggannya lancar. Mana tu penyakit. Panen lu. Nyoba surah urut jauh ni. Nah, kelihatannya enggak. Le hasilnya terhina. Cara Allah yang namun rezeki Allah yang memberikan. Begitu sadari, begitu yakini, ini adalah tauhid. Allahur Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Memang tunggu-tunggu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengalaman lu kalian, pengalaman tuan kalian. Setiap orang yang hasil kebun setiap tiba-tiba harta dengan hanya kurang. Le kebun nak laju rezeki tu dari paning pokoknya Allah yang memberikan. Karena memang dalam Al-Quran nan belah, jika kalian mensyukuri nikmatku, aku tambah-tambah. Maka biar aku bertanya, menyenapkan lebih turunnya, tak bersedekah, tak kebun turunnya orang kebun. Karena kadang ngenyak ekonomi kita akan bangkit. Kadang-kadang harus terfikir, pakai ekonomi kita bangkit, mungkin punya cek-cek kata amalan dari harta kita kurang. Menyoba surah tentang bak surah urut jauh lang tentang zakat hanapah gebubut lagi hukum. Adapun bak surah urut muka zakat han lebih hanapah gebubut lagi hukum. Karena kesalahan kita rezeki harta, kesalahan kita rezeki permasalahan ekonomi. Mungkin ekonomi kita yang merosot dengan kita kembali dengan aturan Islam. Zakat bukan terjaga, sedekah benar. Setiap orang yang berbun kita yang berbun, insyaAllah Allah yang maha memberi rezeki. Kaum muslimin wal muslimat, kaum mukmin dan kaum ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nyanbat perlu amalan berbun pentingkan. Lain hal katanya apabila katanya mana mampu. Bahkan nak tunggu dalam sebuah kitab Matlaul Badrin, Ibnu Abbas mengatakan pendapat yang pegang menyahasi ataupun kami baik kosong maka si mano hidup. Yang salah pun bermakna itu si manonya juga berbun. Bahkan sebagai ulama katanya berpendapat menganjurkan urung-urung yang antar berbun, urung-urung yang gasik, hae berbun kami. Bek kosong dengan benar tak perlu darah binatang. Hasil kami manuk-manuknya video. Nyoba bek lampu bek mana cinta manuknya tersebut bek kosong daripada kira dam. Nyambat ajuran daripada para ulama urut saleh ditanya di saat orang yang tersebut benar cita-cita, benar tak usaha ditanya untuk berkorban. Maka berbenyokanlah amalan ibadah yang biasa-biasa. Baik kita remehkan. Kaum muslimin wal muslimat, kaum mukmin dan kaum ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir hikmah daripada ibadah kurban adalah mengenal akan ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salah satu yang dikagumi oleh para malaikat Allah di kehidupan manusia adalah di saat Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil melawan bisikan rayuan daripada syaitan, gagal untuk mengikut perintah Allah. Nabi Ibrahim pada yang tersebut seribai kami. Kemudian lihat tu boleh serta unta. Dia tak perkirakan dengan harta katanya miliaran. Tapi Nabi Ibrahim tidak merasa rugi. Sampai-sampai malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, memang berpegang Nabi Ibrahimnya sebagai kekasih Ibrahim, ya Allah. Gimana cara menjadikan dia sebagai kekasih Ibrahim sedangkan Nabi Ibrahim harta berlimpah ruah, rumah yang cukup tadi, anak Allah yang cukup membanggakan, yang boleh pegang nikmat dunia dengan sahih. Mungkin dia sebagai kekasih Ibrahim, ya Allah. Allah menjawab, wahai malaikat,
Jangan nilai orang dari bentuknya, dari zahirnya. Sesungguhnya Ibrahim itu memiliki hati yang saleh. Walaupun dia banyak harta, tapi ketaatannya tetap kepadaku. Walaupun dia banyak harta, tapi hartanya tidak membuat taat kepadaku itu terhalang. Tetap Nabi Ibrahim bukti di wate gerbun kami seribe kami. Lumo naleh itu. Kemudian punta nasratu. Hanya menghalangi kaya tetap kaya, tapi dia tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim harta cukup jaya, rumah cukup tari, anak nalo walaupun terhana. Tapi yang boleh pegang, Nabi Ibrahim tidak menghalangi kekayaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bawahnya malaikat tercengang, bawahnya malaikat kagum. Lebih-lebih di saat kekalahan yang malaikat Nabi Ibrahim kena sembelih anak putra kesayangan Nabi Ismail alaihissalam. Di saat mestinya kekalahan disaksikan di para malaikat. Subhanallah. Malaikat Jibril berkata, ya Allah, sungguh luar biasa kamu. Anak yang dia sayangi, dia relakan dijadikan sebagai kurban karena hanya untuk memenuhi perintah. Subhanallah. Sehingga Jibril mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir itu karena merasa kagum dengan kejadian pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disambung oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Ismail yang sabar pun menyambut, Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya di saat kita berbun, yukun takbir yang lagi lebat, yang lagi kekensan. Kaum muslimin wal muslimat, kaum mukmin dan kaum ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan telusuri ikiban hikmah daripada kurbannya cukup jaya. Menyatakan periksa ikiban kelebihan daripada ibadah kurban cukup jaya. Lihat-lihat tentang kitab-kitab ataupun hadis Rasulullah yang menyatakan tentang kurban. Namun urangnya hanya tak panjang tentang masalah hikmah kurban. Mudah-mudahan hikmah kurban yang Tuhan tugah buat kita dapat mandul yang dapat menimbulkan rasa iman, meningkatkan iman kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban menyunah harta kita yang lebih tak kurban. Kemudian bawah yang lain sembahyang beka tiga. Puasa sunat penyuik kabubut segala perintah Allah berhasil kabubut. InsyaAllah Allah tidak menyia-nyiakan hambanya yang peduli kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah pura raya Aidul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan rasa memantau tausiah yang singkat daripada Tuan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang mendung. Apabila ada kata-kata yang salah, di sini Tuan lagi maaf kepada jamaah mendung. Dan apabila ada kata-kata yang benar yang menjadi hikmah dalam kehidupan kita, mari kita mencoba bersama yang salah-salahnya tabur. Inna kumandal tausiah yang singkat daripada Tuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.